Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pelajaran sosiologi hari ini. Di hari ini kita akan membahas mengenai data. Nah, pengumpulan data di sini berkaitan dengan jenis data dan cara mengumpulkan data, baik itu data primer ataupun data sekunder. Jadi silakan disimak dengan baik ya videonya. Jenis data di sini ada 3, yaitu berdasarkan cara memperolehnya, berdasarkan sifatnya, dan yang ketiga menurut sumbernya. Pertama kita bahas dulu jenis data berdasarkan cara memperolehnya, yaitu ada data primer dan data sekunder. Data primer yaitu adalah data yang didapat dari sumber pertama, seperti misalnya dari wawancara. Jadi kalau data primer itu adalah data yang kamu dapetin dari orang pertama dan tangan pertama. Lalu kalau data sekunder adalah data yang didapat dari orang kedua ataupun dari sumber kedua. Misalnya adalah data monografi desa. Selanjutnya ada jenis data menurut sifatnya. Nah, menurut sifatnya ini dibagi jadi dua, ada data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif datanya dinyatakan dalam bentuk angka, sementara data kualitatif datanya dinyatakan dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya ada data berdasarkan sumbernya. Nah, di sini ada data internal dan data eksternal. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi seperti perusahaan, departemen, atau negara. Lalu yang kedua, ada data eksternal adalah data yang menggambarkan sesuatu di luar organisasi atau negara. Selanjutnya kita bahas tentang teknik pengumpulan data. Pengumpulan data didasarkan pada suatu metode atau prosedur agar data yang diinginkan dapat terkumpul lengkap. Berikut ini adalah metode-metode pengumpulan data dalam penelitian. Jadi, metode pengumpulan data di sini ada 4, ada observasi, ada wawancara, dan ada kuesioner, juga ada studi kepustakaan. Untuk observasi, kuesioner, dan wawancara itu adalah untuk mengumpulkan data primer. Sementara untuk studi kepustakaan itu adalah untuk mengumpulkan data primer. Di sini kita akan membahas mengenai observasi dulu. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung di lapangan. Metode observasi dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama adalah observasi biasa, di mana si pengamat merupakan orang yang sepenuhnya melakukan observasi. Ia tidak memiliki keterlibatan apapun dengan objek penelitian. Jadi observasi biasa di sini, si peneliti hanya benar-benar sebagai orang yang mengamati. Lalu ada observasi terkendali, merupakan metode observasi yang sasaran penelitiannya ditempatkan dalam suatu ruangan terbatas untuk diamati dan diadakan berbagai percobaan oleh pengamat atau peneliti. Nah, kalau dalam observasi terkendali, si sampel atau si objek penelitiannya ini diberikan treatment atau perlakuan bukan pada tempat aslinya. Lalu ada observasi partisipasi, yaitu merupakan metode observasi di mana peneliti terlibat langsung di tengah masyarakat dan mengikuti segala aktivitas di dalamnya. Jadi kalau dalam observasi partisipasi, si peneliti benar-benar ikut ngelakuin segala aktivitas yang dilakuin oleh si objek penelitian. Lalu apa sih kelebihan dari observasi? Nah, kelebihan observasi yang pertama adalah dapat mencatat hal-hal perilaku dan pertumbuhan pada waktu kejadian tertentu berlangsung atau pada saat suatu perilaku terjadi. Jadi semuanya bisa tercatat dengan baik ketika hal tersebut terjadi. Lalu yang kedua, dapat memperoleh data secara langsung, baik melalui komunikasi secara verbal maupun non-verbal. Lalu kita bahas apa kelemahan dari observasi. Nah, kelemahan dari observasi adalah diperlukan waktu yang lama untuk memperoleh hasil dari suatu kejadian. Yang kedua adalah pengamatan terhadap suatu fenomena atau peristiwa yang telah terjadi tidak dapat dilakukan secara langsung. Artinya peristiwa yang sudah lewat tidak bisa lagi kita amati secara langsung. Hanya bisa kita amati melalui record atau video. Lalu selanjutnya kita bahas mengenai wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si peneliti dengan subjek penelitian. Metode wawancara dibedakan atas beberapa jenis, yaitu ada wawancara berstruktur dan wawancara tidak berstruktur. Wawancara berstruktur adalah wawancara yang disusun secara terperinci seperti halnya kuesioner. Jadi di sini udah ada poin-poin pertanyaan yang tinggal dijawab sama si responden secara terperinci pertanyaannya. Nah, kalau wawancara tidak berstruktur adalah wawancara yang hanya memuat garis-garis besar pertanyaan dan dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penelitian.
Jadi intinya kalau dalam wawancara tidak berstruktur, kamu bisa menambahkan pertanyaan lagi di luar pertanyaan yang sudah kamu susun. Jadi yang kamu susun pertanyaan itu hanya dalam bentuk garis besar dan detailnya itu akan berjalan atau mengalir begitu aja ketika saat wawancara berlangsung. Itu adalah wawancara tidak berstruktur. Lalu apa kelebihan dari wawancara? Nah, kelebihan wawancara yang pertama adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber pertama dianggap sebagai sumber yang akurat. Sumber pertama ini dipilih dari seseorang yang dianggap paling mengetahui kejadian atau informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua, semua kesalahpahaman dapat dihindari dengan mendapatkan sumber yang akurat, maka kesalahpahaman akan dapat dihindari. Lalu apa kelemahan dari wawancara? Nah, kelemahan dari wawancara adalah memakan waktu dan biaya yang besar jika dilakukan dalam suatu wilayah yang luas. Wawancara memerlukan waktu dan biaya yang besar. Pertama, kita harus mencari responden, mengajukan kesanggupan responden untuk menjadi bahan informasi. Jika tidak sanggup, kita harus mencari responden pengganti. Kedua, kita harus mempersiapkan pertanyaan dengan sangat baik dan rapi. Dan yang ketiga, kita harus memberi balasan atas kesanggupan responden. Selanjutnya adalah kuesioner. Nah, kuesioner merupakan sekumpulan pertanyaan yang butir-butirnya berhubungan dengan masalah penelitian dan mempunyai makna guna menguji hipotesis. Kuesioner berisi pertanyaan tertutup saja, terbuka saja, atau campuran, yaitu tertutup dan terbuka. Jadi gini, untuk pertanyaan tertutup itu biasanya dalam bentuk pernyataan. Jadi nanti ada setuju, tidak setuju, atau ragu, iya atau tidak, dan kayak gitu. Itu adalah jenis kuesioner tertutup. Nah, kalau kuesioner terbuka, ini bentuknya seperti pertanyaan dari wawancara atau bentuk pertanyaan esai, di mana dalam pertanyaan itu, jawabannya nanti itu bisa merupakan jawaban yang bentuknya adalah penjabaran. Lalu untuk kuesioner campuran, yaitu campuran dari tertutup dan terbuka, di mana dalam kuesioner campuran di situ ada option yang bisa dipilih, tetapi ada juga kolom di mana kamu menyediakan agar si responden bisa menjawab jika jawaban yang termuat tidak mewakili apa yang ingin disampaikan oleh si responden. Nah, yang terakhir adalah studi pustaka. Studi pustaka yaitu pengumpulan data yang memanfaatkan data sekunder. Sekian untuk pertemuan kita hari ini mengenai pengumpulan data. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih untuk atensinya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.